Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang aturan mandi wajib ataupun mandi sholat Jumat. Karena yogyanya bahwa sholat Jumat sudah ada pergeseran hukum. Menurut hadis dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin." Menurut Rasulullah, kata Rasulullah SAW bersabda, mandi hari Jumat adalah wajib ala kulli muhtalimin, bagi setiap orang yang sudah balik ataupun sudah mimpi jima. Ar-Raja'u sab'ah ditarik jadi ini oleh imam yang 7. Ini menunjukkan bahwa kita akan tahu bagaimana pergeseran dari satu hukum ke hukum yang lain. Sari Allah dan Rasulnya sangat bijaksana, karena kondisi tertentu bisa berubah posisi hukum. Bagaimana dalam salah satu kaidah al-hukmu mutaghayyirun bitaghayyuril azmani wal amkinah. Hukum bisa berubah ketika ada hubungan perubahan dari waktu dan tempat tertentu. Nah, ini menunjukkan kita bagaimana Fisodril Islam, pada awal Islam, hukum daripada mandi Jumat itu adalah wajib. Rogiban Nabi SAW fi ghusli yaumil Jumat ala sabili ta'kid. Wa qad kana wajiban fi sadril Islam lidoiki ma'asis sahabat wa libasum as-saub alladhi yusabbihu tula julusi alal badan. Nah, Rasul memberikan target, motivasi, rasa suka dalam mandi di hari Jumat berdasarkan ala sabili ta'kid, berdasarkan jalan untuk sedikit memaksa. Wa qad kana wajiban fi sadril Islam, dan mandi Jumat itu hukumnya wajib pada permulaan Islam. Apa alasannya? Lidoiki ma'asis sahabat wa libasuhum saub. Karena ekonomi para sahabat ketika hijrah ke Madinah sangat sulit, kemudian pakaian mereka adalah menggunakan sub ataupun baju yang berasal dari bahan kulit domba. Nah, kemudian bahan kulit sapi, alladhi yusabbihu tula julusihi alal badan wa arwa'ihu muntinah. Sehingga karena baju tersebut hanya satu, baju dari kulit tersebut hanya satu, karena kemungkinan ada sisa-sisa ataupun lendir-lendir yang tersisa di kulit domba tersebut, baju yang berasal dari kulit domba tersebut, sehingga akan mengeluarkan aroma yang tidak enak. Palama an'ama alai musi'atan fir rizqi bisababil ghanaim allati tasilu alaiha nusiya hadal. Nah, ketika Allah telah memberikan kewajiban untuk melaksanakan jihad, untuk melaksanakan perang, kemudian Allah memberikan kemenangan, kemudian Allah juga memperbolehkan ghanimah, harta rampasan perang, maka dari sana perubahan hukum dari mandi wajib di hari Jumat menjadi hukumnya sunnah. Karena sahabat sudah berkecukupan dari segi ekonomi, pakaian mereka bukan hanya cuma satu karena hasil daripada ghanimah, yang dimana ghanimah itu pada awal-awalnya para sahabat enggan mengambil harta rampasan perang. Disadari atau tidak mengambil barang-barang lain, kemudian terjadi konflik sebelumnya, maka seperti orang yang dolim kelihatannya. Tetapi Allah memperbolehkan, berbeda dengan umat-umat Nabi terdahulu, maka ghanimah harta rampasan perang tidak diperbolehkan. Perang saja kalau kalah sudah ditinggalkan. Tetapi kata Rasulullah, dihalalkan bagi kami uhilat dial ghanaim, dihalalkan bagi kami ghanimah. Kenapa? Karena seyogyanya
Kalau harta rampasannya bolehlah, masalah harta tidak jadi masalah. Tetapi kalau senjata, harta rampasan dari perang tersebut, kemudian senjata itu dikembalikan kepada pihak musuh, apakah senjata itu tidak akan digunakan lagi untuk menyerang kita? Makanya logikanya diperbolehkan mengambil ghanimah, tujuannya supaya harta mereka kemudian senjata mereka tidak dijadikan alat untuk menyerang kita. Dan dahulu terjadi peperangan itu biasanya kondisinya di daerah tertentu, misalnya ada tempat khusus perang, misalnya di perang Uhud, di perang Hunain, di perang Badar, itu di daerah luar, bukan di dalam satu komplek kemudian berhadap-hadapan secara langsung. Berbeda kalau ketika perang Honda, karena perang Honda justru muslimin yang dikepung, kota Madinah dikepung, maka kata Salman Al-Farisi, kalau di Paris ataupun di Rum biasanya menggunakan parit untuk menjaga serangan dari musuh supaya kuda tidak bisa melompat mendekati masuk ke dalam kota. Tetapi justru ketika kondisi perang Khandaq, justru Islam di sana diuji oleh Allah dengan masalah ekonomi, karena ketika dikepung maka tidak ada stok makanan, kemudian lumpuh perekonomian, sehingga umat Islam dalam kondisi payah, sehingga Rasul pun dalam satu riwayat dikatakan Rasul kelaparan karena stok makanan yang habis. Kemudian pihak musuh kafir Quraisy, kemudian orang-orang Rum yang ikut bekerja sama dengan Quraisy, maka mereka mengepung kota Madinah hampir 2 bulan lamanya. Kondisi ekonomi lumpuh karena tidak terjadi pasokan makanan bisa dibeli dari luar. Nah, seperti saudara kita yang ada di Palestina sekarang, mereka digempur ke dalam kota, kondisi ekonomi pasti hancur, bangunan hancur. Berbeda ketika kondisi peperangan zaman dahulu, ditentukan tempat peperangannya di mana, maka secara gentle mereka berhadap-hadapan peperangan di mana di satu tempat. Maka setelah beres perang, ditentukan ada siapa yang menang dan pihak yang kalah, mereka kembali ke tempat asal mereka, ke kota-kota mereka, ke kampung-kampung mereka. Nah, kembali lagi bahwa hukum bisa berubah karena kondisi tertentu, seperti kondisi ekonomi yang sulit, karena hanya satu pakaian yang dimiliki oleh sahabat, khususnya sahabat muhajirin yang datang dari Mekah hijrah ke Madinah, tidak mempunyai stok pakaian yang banyak, hanya menggunakan baju dari kulit domba tersebut yang menempel di badan, kemudian dengan keringat, kemudian bau daripada sisa-sisa lendir-lendir dari daging domba tersebut yang ada di kulit, sehingga tidak enak ketika berkumpul mau melaksanakan sholat Jumat. Makanya kata Rasul, ada hadis, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin, mandi hari Jumat hukumnya wajib kepada setiap orang yang sudah balik, yaitu cirinya balik kalau di sini muhtalim, yaitu orang yang bermimpi basah. Nah, ini menunjukkan bagaimana Islam sangat perhatian akan kebersihan juga, sehingga bagaimana ibadah supaya nyaman, maka kita mawas diri saja. Kalau mungkin kita sudah penuh dengan bau keringat, maka mandi di hari Jumat ditekankan kepada Anda yang kondisinya bau badan, yang kondisinya penuh dengan keringat, sehingga akan mengganggu kenyamanan jamaah yang lain. Sebaiknya Anda tekankan, Anda mandi hari Jumat. Nah, di mana yang menunjukkan hadis itu setelah dinasah? An Samurah bin Jundab qala Rasulullah SAW, man tawaddo'a yaumal jum'ah fabiha wa ni'mah wa man iktasala fal ghuslu afdal.
Kata Rasulullah dalam hadis yang lain yang diriwayatkan rawahul khamsah wa asanahu at-Tirmidzi, kata Rasulullah, barang siapa yang wudu di hari Jumat, maka dengan wudunya tersebut dia sudah cukup dan sudah menjadi satu kenikmatan. Dan siapa orang yang mandi, fal ghuslu afdol, maka mandi lebih utama daripada wudu. Lama karena yaumul jum'ah yaumul id yajtami'u fihi muslimun fi buyutillah. Ketika hari Jumat termasuk hari raya mingguan, yang kondisi di sana berkumpul orang-orang muslim di Baitullah untuk melaksanakan sholat, wasimaul mau'idah, dan untuk mendengarkan petuah-petuah, khutbah, wa yahduru ma'ahumul malaikatil karami, dan hadir di sana di tempat Jumatan tersebut malaikat-malaikat yang mulia. Hasa asari mubihi ala tarjib, maka Rasul sari mendorong untuk melaksanakan bersuci ataupun bersih-bersih, wa tahsiniz zayyi wan nadhafa bil ghusli, dan memperbaiki dari pakaian kita, kemudian bersih-bersih dengan cara mandi. Awalan, pada pertamanya, liman taisaro lahu dalika, bagi orang yang mungkin mampu untuk melaksanakan hal tersebut. Nah, bagaimana kriteria dari hadis ini? Bahwa sudah dinasah, ini menunjukkan man tawaddo'a yauma jum'ah fabiha wa ni'mah. Maksudnya birosihi al-wudu yanalul fadla wa ni'mah ar-rusuh wa sunnah fabiha. Maka dengan kerusuhan diperbolehkan wudu saja, dia pun sudah mendapatkan nugraha ataupun padol dari Allah. Wa ni'mah rusuh wa sunnah, dan mendapatkan nikmat karena ada rusuh dan sunnah. Maksudnya di sini ahdun, parusatu ahdun au bisunnah ahdun, maka ambillah rusuh tersebut ataupun sunnah tersebut, ambil pula. Maka kalau memang kita tidak mungkin untuk mandi dulu karena kondisi waktu sudah mepet, mau melaksanakan sholat Jumat, dengan wudu saja Anda cukup untuk mendatangi pelaksanaan ibadah Jumat. Tetapi kalau waktu masih senggang, waktu masih lama, maka sebaiknya tetap kita mandi dulu, bersih-bersih dulu, pakai pakaian yang menurut Anda pakaian yang terbaik untuk melaksanakan Id yang mingguan, hari raya mingguan. Maka kewajiban kita menggunakan wangi-wangian, kemudian mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan ibadah Jumat. Karena ada satu keterangan, al-Jum'atu hijjul bukhara wal masakin, Jumatan itu adalah ibadah haji bagi orang-orang yang fakir, bagi orang-orang yang miskin. Ini kita kembali tarik kesimpulan, benang merahnya Allah dan Rasulnya sangat bijaksana apabila memang dan sangat memperhatikan bukan hanya masalah syariat saja, dari segi kebersihan, dari segi kenyamanan dalam bentuk beribadah dan penghidupan. Yang tadinya hukumnya wajib mandi Jumat, mau dia punya hadas junub atau tidak, karena melihat karena kondisi Jumatan tidak akan nyaman kalau ahli jamaah Jumatnya bau badan semuanya, karena pakaiannya hanya satu-satunya satu minggu tidak pernah dicuci karena menggunakan baju daripada kulit tersebut, maka diwajibkanlah pada sahabat untuk mandi di hari Jumat ketika memang ekonomi sudah berangsur pulih dengan adanya ghanimah dihasilkan ketika perang. Maka hukum dari wajib mandi Jumat tersebut dinasah menjadi hukumnya sunnah. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita. Allah tidak akan memberikan satu aturan, Rasul tidak akan menyampaikan satu aturan memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sangat bijaksana, Allah sangat tahu apa yang kita mampu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.